Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ubariki, mahasiswa Teknik Industri kelas C6 Biologi. Saya akan menjelaskan beberapa materi mata kuliah Teknik Termodinamika. Pertama-tama kita mengetahui apa itu termodinamika. Termodinamika sudah sangat asing dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali peristiwa termodinamika yang terjadi dalam kehidupan. Sebagai contoh ya, perubahan suhu yang terdapat pada badan kita, kemudian beberapa peralatan rumah tangga yang menggunakan konsep termodinamika, dan beberapa peralatan lainnya. Termodinamika telah merubah sistem industri di dunia, dari yang mulanya menggunakan kayu bakar atau untuk memasak atau untuk nyetrika, sampai kita menggunakan listrik untuk memasak. Hal ini karena termodinamika. Dan bagaimana cara pengaplikasian ilmu termodinamika dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya ini kita lihat koefisien daya guna merupakan ukuran penampilan dari mesin pendingin yang diberi lambang Kp, di mana rumusnya adalah, ya teman bisa lihat gambar di depan ya. Semakin tinggi nilai Kp, maka mesin pendingin tersebut akan semakin baik. Misalnya pada kulkas dan pendingin ruangan yang memiliki koefisien daya guna sebesar 2 hingga 6. Contohnya, mesin pendingin atau refrigerator adalah mesin yang dipaksa mengalir dari benda dingin ke benda panas dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya yaitu mesin pendingin kulkas dan AC. Nomor 1. Pada percobaan Joule, beban bermassa 5 kg mengalami perpindahan kedudukan sebesar 2 meter. Jika massa air sebesar 0,2 kg, perubahan suhu air akibat kalor hasil gesekan suhu dan air adalah, diketahui massa benda sama dengan 5 kg, perubahan kedudukan benda S atau rumusnya delta H sama dengan 2 meter, massa air M 0,2 kg, kalor jenis air C 4200 Joule kilogram, percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah perubahan suhu air atau delta T. Jawabannya, perubahan energi potensial gravitasi tepat sama dengan energi kalor pada air. Delta E P sama dengan Q M kali G kali delta H sama dengan massa air kalor jenis air dikali delta T atau perubahan suhu air. Ingat, M adalah massa beban yang digantung, sedangkan M adalah massa air dengan gengsi di dalamnya. Jadi 5 dikali 10 dikali 2 sama dengan 0,2 kurung buka 4200 kurung tutup delta T. Kemudian 100 sama dengan 840 kali delta T. Kemudian delta T sama dengan 100 per 840. Kemudian delta T sama dengan 0,12 derajat Celcius. Lanjut soal nomor 2. Suatu gas dimanfaatkan secara isobarik pada tekanan 2 MPa dari 0,5 meter kubik menjadi 0,4 meter kubik. Usaha yang dilakukan pada gas adalah, diketahui P sama dengan 2 MPa sama dengan 2 juta PA. Delta V sama dengan 0,4 meter kubik kurang 0,5 meter kubik sama dengan minus 0,1 meter kubik. Yang ditanyakan yaitu usaha yang dilakukan atau W jika gas dimanfaatkan secara isobarik. Jawabannya, jika gas dimanfaatkan secara isobarik maka P kali delta V. W sama dengan 2 juta dikali 0 negatif 0,1. Kemudian W sama dengan minus negatif 200.000 Joule. Disederhanakan W sama dengan 200 kilojoule.
Selanjutnya soal nomor 3. Sejumlah gas mengalami ekspansi secara adiabatik. Volumenya menjadi 0,1 meter kubik. Jika suhu air gas setengah suhu awalnya dan tekanan awal gas 2 kali 10 pangkat 5 PA, tekanan gas setelah ekspansi adalah sama dengan 1,4. Diketahui V2 sama dengan 0,1 meter kubik, T2 sama dengan 1 T, yaitu setengah suhu awalnya. T1 sama dengan 2 T, P1 sama dengan 2x10 pangkat 5 PA, sama dengan 1,4 sama dengan 14/10. Yang ditanyakan P2, tekanan gas setelah ekspansi. Jawabannya cari dulu volume awal V1. Untuk mencari volume awal, T1 kali V1 sama dengan T2 kali V2. 2 kali V1 sama dengan 1 kali 0,1 per 4 min 1. Kemudian 2 V1 per 0,4 sama dengan 0,1 per 0,4. Karena 0,4 sama dengan 4/10, maka semuanya dipangkatkan menjadi 10/4 agar pangkat yang lain hilang. 10/4 V1 kali V1 sama dengan 0,1. Kemudian 5,6,5 kali V1 sama dengan 0,1. Lalu V1 0,1 per 5,65. V1 sama dengan 0,017 meter kubik. Lalu cari P2 nya. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. 2 kali 10 pangkat 5 2F 10 pangkat 5 kali 0,017 pangkat 1,4. P2 kali 0,1. 2x 10 pangkat 5 kali 0,0035 sama dengan P2 titik 0,04. P2 sama dengan 700 per 0,04. Kemudian P2 sama dengan 1750 PA. Jawabannya itu. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4, sebuah mesin menyerap kalor dari reservoir panas sebesar 600 Joule dan membuang kalor ke reservoir dengan suhu dingin sebesar 400 Joule. Berapa efisiensi mesin tersebut? Jawabannya, kerja yang dilakukan mesin sama dengan W sama dengan Q1 kurangi Q2. Q1 nya 600 dan Q2 nya 400 sama dengan 200 Joule. Dan untuk efisiensi mesinnya W per Q1 X 100%, berarti sama dengan 200 per 600 X 100% sama dengan hasilnya 30%.